3, 2, 1. Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Kembali lagi di BR Zico episode 7. Dan di episode sebelumnya kita baru aja selesai pengecatan BR Zico. Di episode kali ini kita mau pasang mesin baru, gearbox baru, wiring, dan pokoknya segala permesinan akan kita selesaikan sampai mesinnya nyala. Bang, emang BR Zico pakai mesin apa sih? Sebenarnya kita udah spill di Instagram. Pokoknya sama kayak mobil balap gua sebelumnya, kita akan pakai mesin 2JZ. So, Garasi Drift baru aja rilis merchandise volume 15 dengan tema Silvia S15. Ada 6 desain, ini yang gue pakai sekarang, keren banget. Mobil gue saat ini S15 warna merah. Habis itu kita juga punya mobil gue dengan bentuk sebelumnya, Midnight Purple. Ini yang kita cat di T-Steps. Dan kita punya Fighterworks juga yang keren banget. Dan ada yang gak kalah keren, di sini S15 gue dan S15 Dipo. Foto malam-malam di garasi. Ini semua realistik ya desainnya. Dan ini ada Silvia S15 Dipo yang Mona Lisa warna putih dan juga warna kuning. Keren-keren banget semua. Dan ini semua limited edition seperti volume kita sebelumnya. Kalau udah sold out, kita nggak bakal rilis lagi. So bagi kalian yang tertarik, langsung aja cek Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, atau website resminya Garasi Drift. Dan kita juga ada promo menarik, yaitu voucher diskon up to 50% untuk 100 pembeli pertama. Kode vouchernya ada di website resminya Garasi Drift. Kalian kunjungin aja websitenya, terus nanti ada kode promo untuk 100 pembeli pertama. Sekarang langsung aja kita lihat mesin 2JZ BR Zico ya. Jadi ini adalah 2JZ yang gue pakai di mobil balap sebelumnya, tapi bedanya ini udah kita refresh dan udah kita upgrade bagian internalnya seperti piston, cam, klep, dan masih banyak lagi yang udah kita upgrade di Inspiration Motorsport. Dan perkiraan paling HP-nya itu kurang lebih sama, sekitar 400 sampai 500 HP, cuman bakal lebih reliable dan juga torsinya pasti lebih tinggi. Kita lagi ngincernya torsi untuk di mesin kali ini. Untuk bagian eksternal mesin kurang lebih parts yang kita pakai masih sama seperti turbo, pakai Brock Warner yang ada internal blow off-nya. Ini sama kayak yang dipakai James Dean. Intake kita udah pakai yang lebih besar. Dan ada satu parts baru, yaitu bagian carter yang udah kita custom sesuai sama engine bay-nya si BRZ. Jadi carter ini menampung oli lebih banyak dan bikin mesinnya pasti jadi lebih reliable. Kurang lebih gitu aja untuk mesin. Ada satu parts yang menarik yang mau gue bahas, yaitu gearbox baru kita. Ini adalah R154 Nagao Tekno dari Alpha Project Imports. Kita import langsung dari Jepang, dibantu oleh Alpha Project Imports. Dan kalau kalian ada kebutuhan parts dari Jepang atau dari luar negeri, mau impor ke Indonesia, langsung aja cek Instagramnya atau juga cek websitenya. Kemarin Bimo baru aja beli body kit Origin Labo, gue beli R154, Dipo beli roof rack. Pokoknya semua hal yang berhubungan sama otomotif, Mas Toshi San dari Jepang bisa masukin untuk kalian. Banyak juga drifter yang udah jadi customer mereka, so langsung aja kalau penasaran buka link di deskripsi. So ini adalah R154, tapi bagian internalnya udah di custom pakai gear yang sesuai sama request gua. So kalau R154 itu gearnya rada kurang enak buat drifting, bagian gigi tiganya tuh panjang. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5 semuanya rata, sesuai sama preferensi gue. Emang kita custom untuk lebih mudah dipakai drifting, dan karena ini baru BNIB pastinya lebih reliable. So mungkin gitu aja untuk update mesin serta gearbox. Sekarang saatnya kita rakit dulu dan langsung kita pasang ke BR Zico. Oke, gearbox dan mesin udah nyatu. BR Zico-nya pun udah siap untuk dipasang mesin dan juga udah siap untuk kita presentasiin dulu ke pihak Subaru Indonesia. Pas banget di sini ya, ada Mas Mail, GM Marketing. Apa kabar, bro? Gimana Mas? Ini baru pertama kali lu lihat ya? Keren banget. Tadi bos dateng, kita belum roll tapi udah langsung kelihatan ini bakal jadi something yang really special sih. Gue yakin banget. Oke, kita lihat langsung aja Mas ya. Oke Mas, terakhir nih mesin udah siap, kita pakai 2JZ yang kita pakai di mobil balap gua sebelumnya. Yes, dan ini sih kayaknya dari visit kita ke Tokyo kemarin di Tokyo Auto Salon dan lihat-lihat YouTube, Instagram segala macam, kayak paling banyak dipakai ya Koy? Ya benar, jadi bisa dibilang ini mesin yang buat
champion di dunia drifting. Iya, iya. Segala champion di belahan dunia tuh rata-rata mesin ini. Proven lah ya. Proven Proven banget. Kemarin di presentasi gue pun juga gue bilang kita harus pakai ini. Jadi kayaknya susah untuk nggak digunakan di BRZ Betul ya. sekali. Karena target kita kan champion juga nih. Yes. Jadi, semoga ini pilihan yang tepat juga. Yes, jadi mobil champion dari drifter champion juga. Amin. Nah, sebenarnya antara Toyota dan Subaru tuh ada kerjasama yang cukup dekat juga kan? Lumayan, 20% saham Subaru itu dimiliki oleh perusahaan tersebut dan sejak 2005 itu sudah ngembangin produk bersama-sama dan kerjasama itu punya tagline khusus di sana itu kita bilangnya let's make ever better cars. Jadi dua perusahaan ini memang pengen buat produk atau mobil yang jauh lebih punya emosi, jauh lebih engaging kepada drivernya, jauh memberikan enjoyment dan peace of mind. Itu yang utama, makanya dengan kerjasama yang udah ada di sana dan juga riset kita yang cukup lama di diskusi 7-8 bulan yang ngomongin soal mesin apa buat BRZ, kayaknya ini udah proven dan rasanya kita nggak ragu lagi. Intinya kita harus punya mobil, mesin, dan tim yang kompetitif buat season 2024 ini. Yes, jadi semoga menjawab pertanyaan kalian yang dari kemarin nanyain mesinnya pakai apa. Ini dia mesinnya dan semoga dengan mesin ini kita bisa meraih champion. Yo. Tapi yang penting sih sebenarnya sasisnya dulu. Sasis itu nomor 1, mesin nomor 2. Iya. Gue udah pede banget pakai sasis ini. Plus mesin yang udah kayak gini, dengan semua build yang udah keren banget gini sih, gue sangat yakin sih. Tinggal doa yang banyak karena yang menentukan biasanya juga saldo ATM. Yang di atas. Yang di atas juga ya. Yang di atas nomor 1, saldo ATM nomor 2. Iya betul. Oke, sekarang langsung aja kita pasang mesin 2JZ ini ke Subaru. Tapi sebelumnya bumper, kap mesin harus kita copot dulu. Dan sambil nunggu dicopot, ada satu hal yang pengen gue jelasin. Jadi Bilal dan tim Garasi Drift Workshop kemarin udah bikin custom engine mounting. Kita mounting mesinnya ini ke bagian samping, bukan ke subframe, biar nggak mentok sama rack steer. Nah, kita juga udah bikin dudukan buat gearbox, so ketika pemasangan semuanya udah bisa langsung kepasang dan jadinya lebih enak lagi kita modifikasi. Oke, ini adalah hari selanjutnya dan kita udah selesai pemasangan mesin dan gearbox di BRZ Co. Karena kemarin kita udah custom engine mounting serta gearbox mountingnya, jadi pemasangannya mudah banget, nggak harus ngukur-ngukur lagi. Dan ini udah center, udah pas di tengah, jadi nanti kita tinggal sambungin aja gearbox ke bagian gardan dengan custom couple. Tapi sebelumnya kita mau kerjain dulu hal yang harus kita kerjain di bagian ruang mesin. Salah satunya turbo. Turbo ini kita ada masalah, yaitu turbonya ketinggian. Jadi ini kan setup di mobil gue yang kemarin ya. Tinggi, karena ruang mesinnya lebih luas, lebih lega gitu bagian atasnya. Tapi karena ini di BRZ, jadi turbonya ini yang tadinya tinggi harus diturunin lagi. Cuman kita udah ada solusinya. Solusinya adalah bagian kap mesinnya yang kita kalahin. Jadi kita akan bikin lubang di sini. Lubangnya sih untungnya pas sama scoop yang ada. Jadi secara estetik harusnya bagus-bagus aja dan kita menyelesaikan masalah pertama, yaitu masalah turbo. Masalah selanjutnya adalah waktu. Jadi kita punya deadline 10 hari dari hari ini. Kita punya waktu untuk nyalain mobil ini hanya dalam 10 hari. Oleh karena itu gue bikin tim baru, ada tim fabrikasi yang dipimpin oleh Bilal dan 3 mekanik garasi drift tambahan, serta ada tim wiring yaitu Farid dan juga Dipo. Kalau gue di sini sebagai PR aja atau tim marketingnya, karena kita lagi ada beberapa kerjasama sama sponsor-sponsor BRZ Co. So, waktu gue di minggu-minggu ini lebih ke meeting-meeting sama sponsor dan tim Garasi Drift akan ngerjain mobilnya dalam 10 hari. Nah, apa aja yang dikerjain? Ada banyak banget dari mesin, bagian wiring dalam, wiring luar, bagian intercooler, radiator, power steering, serta perintilan lain-lainnya. So, karena deadline mobil ini cuma 10 hari, langsung aja kita kerjain.
Oke, kita baru aja kelar fitting intercoolernya guys. Jadi kurang lebih posisi bakal kayak gini. Ini kita ikat dulu untuk sementara. Habis itu kita bakal bikin bracketnya dari sini nih ke sasis dan dari sini ke atas. Kalau bracket udah selesai, lanjut kita bikin pipingnya. Kurang lebih dari si turbonya ini kita bengkokin dikit. Habis itu langsung kita arahin dia ke intercooler. Kalau piping udah kelar, kita geser ke kanan. Kita buat si piping buat intake-nya. Jadi dari intake kita arahin ke intercooler juga. Oke, langsung aja kita kerjain. Oke, ini untuk kabel bodi yang ke bagian belakang udah kita buat, udah dirangkai. Sebenarnya Farid yang ngerangkai, tapi gue ikut bantuin. Dan ini kita pakai twist juga sama kayak di 86 gue, walaupun ya karena waktunya lumayan mepet, jadi kita buru-buru ngerjainnya nggak terlalu rapi. Untungnya sewarna sama roll bar ya sama-sama gelap gitu. Jadi sama interior tuh nyaru kalau kita masukin lewat samping sini. Nah ini bedanya nih sama mobil gue. Kalau gue lewat tengah, ini lewat samping. Di bawah pintu gitu. Nah ini kita langsung rangkai aja masuk ke dalam. Sebenarnya ini penyempurnaan sih dari mobil gua. Jadi banyak banget jalur-jalur yang udah kita pikirin. Kekurangan dari 86 itu kita sempurnain di sini. Ya kurang lebih gini. Kita insilok aja di sini. Terus tinggal bagian konektornya kita pakai DT konektor pasti. Ini gua kerjain aja langsung. Dan ini enaknya Farid kemarin udah bikin tulisan-tulisan per kabelnya, jadi nggak mungkin ketukar sama yang lain. Ini udah match sama yang ada di sini. Jadi tinggal disamain, langsung kita pasang. Ya langsung aja insilokin dulu ini semua. Di situ kita kerjain. Nah, wiring udah selesai untuk bagian body. Sekarang gue mau ngerjain bagian fuel systemnya. Ini kemarin udah gue potong nih bagian cover yang udah dibuat sama F1 Bodyworks. Dan ini nanti bakal kita cover lagi, bikin cover tambahan dari carbon fiber. Jadi gue akan desain di komputer dulu kayak gimana bentuknya, terus batasan-batasan mentoknya di mana juga udah gue hitung dan udah gue desain, udah gue kirim ke Karyatama. Jadi nanti tinggal Karyatama produksi bahannya karbon, habis itu kalau udah selesai kita pasang di sini. Nah, untuk bagian plumbingnya semua juga udah kita siapin, tinggal kita pasang aja. Terus kabel-kabelnya juga udah kita siapin, tinggal kita pasang aja. Jadi untuk fuel system ini benar-benar simple banget nantinya. Dan covernya ini juga gampang buka pasangnya, kalau ada maintenance itu jauh lebih gampang daripada harus ngebongkar cover segede ini. Dan itu adalah kesalahan yang gue buat di mobil gue, susah banget kalau maintenance fuel system. Tapi di sini kita sempurnakan lagi, kita improve lagi, pokoknya semuanya harus lebih baik daripada mobil gue gitu. Oke, ini adalah seminggu setelahnya dan 4 hari dari deadline mobil ini harus nyala. Dan progresnya udah lumayan banget. Kita kerja bener-bener dari pagi sampai malam. Ada 2 shift, ada shift siang sama shift malam. Mantep banget. Progresnya udah kelihatan di semua aspek, tapi kita lihat dulu aja dari bagian belakang. Pertama, bagian belakang nih, ini ada yang gue kerjain sendiri. Tapi karena kemarin kita tuh terlalu hektik ya, jadi ada beberapa video yang nggak ke-shoot. Ini kita udah pasang pin lock buat bagasi. Dan ini kita inspirasinya dari mobil-mobil drift di Jepang sana, mobilnya Kawabata, Naoki Nakamura sama pakai ginian. Dan ini tetap kita pakai hinge-nya. Nah, bagian dalam ini sebenarnya setupnya kemarin kan kita udah jadi ya, radiator udah kepasang, power steering udah kepasang. Tapi bedanya sekarang semua pipa-pipanya udah nyambung. Airnya ini udah tersalurkan sampai ke bagian mesin depan, dan bagian power steering pun juga pipa udah nyambung serta ke bagian fuel system yang ada di dalam. Dari belakang ini udah nyambung semua ke depan. Jalurnya kita lewat kolong, nanti kita bakal lihat juga. Dan yang jelas untuk bagian belakang pengerjaan udah selesai. Tinggal
kita isi air aja sama isi oli-oli. Pengisian bensin juga udah ada, tapi ini ada revisi terlalu tinggi. Jadi ntar kita isi bensinnya di sini. Cuman ini ketinggian, buat estetikanya kurang bagus. Terus nanti selain ditinggiin, kita bakal kasih fuel indikator buat ngeliat bensinnya udah seberapa. Nanti paling di bagian sini kita kasih. Ini kaca kita copot dulu sementara biar mudah kerja bagian dalam. Sekarang langsung aja kita masuk ke bagian dalam. So, di interior ini sebenarnya pengerjaannya udah selesai semua. Bagian perkabelan, bagian relay udah kepasang, terus kayak sikring-sikringnya juga udah jadi satu di sini semua. Kemarin Farid dan Dipo yang ngerjain. Thank you so much. Karena kalau gue yang ngerjain sendiri, gue jujur harus belajar dari nol karena ilmunya sekarang belum ada. Jadi gue mempercayakan Dipo serta Farid untuk ngerjain semua perkabelan ini. Mereka udah belajar dari mobil-mobil Project Car Garasi Drift sebelumnya dan disempurnakan di sini. Udah lebih rapi lagi. Rapih pun juga karena gue milih warna Delcoat yang gunmetal untuk bagian interior. Jadi kabel-kabelnya tuh nggak begitu kelihatan, dia kamuflase gitu. Dan sekarang PR-nya tinggal pasang bagian dashboard aja. Habis itu rem tangan, shifter, dan segala perintilannya. Yang jelas di bagian dashboard dalamannya udah rapi semua perkabelannya. Nah untuk belakang, ini kemarin Dipo dan Bilal yang ngerjain. Ada fuel system yang Dipo custom sendiri. Di dalam tangki ini udah ada 3 fuel pump, ada source tanknya juga. Pokoknya udah mantep, perkabelannya juga udah tinggal disambung-sambung aja. Ini udah nyambung juga ke bagian depan. Habis itu kita bisa langsung nyalain. Tapi sebelumnya gue mau kasih lihat progres bagian depan dulu. Pertama untuk bagian depan, kap mesin udah kita lobangin. Karena kemarin kan ada yang mentok di bagian turbo. Kita bikin lobang yang bikin jadi lebih keren menurut gua, karena ini mobil balap lubangnya harus gede buat menghilangkan udara panas, jadi pastinya pendinginannya juga lebih bagus. Dan yang menarik ada di bagian dalamnya. Langsung aja kita buka. Oke, ini dia mesinnya, udah rapi, udah selesai semua pengerjaannya kecuali bagian intercooler serta pipingnya masih dikerjain, lagi dilasin semuanya. Habis itu udah bisa langsung dipasang nih intercoolernya. Tapi untuk kayak oil cooler udah ada, tinggal pasang fan. Terus jalur radiator yang ke belakang udah ada juga semua ini braided. Jalur bensin juga udah di sini semua. Tinggal kita colok-colok aja nih si perkabelannya. Oil catch tank juga udah kepasang, fuel regulator juga. Pokoknya udah selesai semua. Udah bisa nyala, tinggal isi oli sama pasang intercooler. Nah, gue juga kemarin ada beberapa pengerjaan yang baru kita kerjain di mobil ini. Di mobil sebelumnya belum pernah kita kerjain, yaitu pemasangan bagian anti panas yang warna emas tuh. Terus di sekat ini juga kita kasih anti panas. Biar apa? Biar bagian booster rem serta kopling nggak kepanasan. Bagian interior juga jadinya adem, nggak kena panas dari mesinnya. Jadi harusnya ini udah modifikasi kita yang paling efisien, yang paling optimal, serta yang bisa dibilang paling rapi karena semua hal dipikirin. Even bagian ini aja kita pikirin nih. Kemarin kan covernya masih plastik, sekarang kita bikin custom cover. Ada tulisan BRZico-nya, ada tanda tangan gua. Ini kemarin bikin pakai CNC, kita sesuaiin ukurannya dan voila, jadi. Nah kalau kalian perhatiin di keseluruhan bodi ini ada stiker atau lakban kertas yang kita tempel. Jadi tadi itu kita baru aja fitting stiker sponsor dan stiker livery untuk di mobil ini. Kita ukur satu persatu karena kalau kita cuman ngandelin desain 2 dimensi itu lekukan-lekukan kayak bagian sini nggak bakal ke-trace. Bagian-bagian detailnya pun juga kita harus ngukur secara manual biar perfect. So makanya lagi ada lakban-lakban kertas ini. Yang jelas nanti liverynya bakal bagus banget. Kalian kalau penasaran tunggu aja video ini sampai selesai. Ketika mobilnya nyala, kita langsung pasang stiker. Nah, karena checklistnya masih banyak yang harus kita kerjain untuk nyalain mobil ini. So, langsung aja kita mulai pengerjaannya lagi. Terutama bagian interior, gue mau rapin, pasang dashboard, dan lain-lainnya. Oke, akhirnya kita selesai ngerapin bagian dashboard BRZico. Bisa dibilang ini adalah dashboard mobil drift garasi drift yang paling rapih. Kenapa rapih? Karena kita pakai semua bagian yang bisa kita pakai.
Dashboard keseluruhan kita pakai semua, mulai AC-nya, terus kontrol-kontrol AC walaupun ini udah nggak kepake lagi, tapi bikin estetiknya tuh jadi bagus gitu ya. Terus ini ada start stop engine button yang ntar kita bakal pakai juga. Nah kemarin kita kan udah ganti gearbox juga ke gearboxnya 2JZ yaitu R154, tapi kita custom nih ukuran shifternya. Jadi si shifternya ini udah bisa sesuai sama posisi OM si gearbox standarnya BRZ. So dengan itu kita masih bisa pakai konsol tengahnya, kulit-kulitnya masih rapi dan bisa nyambung ke belakang nih. Ini kita masih pakai. Buat apa dipakai? Buat naruh minuman. Jadi ini masih bisa berfungsi dengan normal. Jadi gue lagi ngedrift, bisa naruh minum di sini. Pastinya nyaman banget. Dan ada sebenarnya satu hal yang nggak bisa dipakai, yaitu bagian rem tangan. Rem tangannya akan kita pakai rem tangan hidrolik. Ini udah di setup kemarin sesuai kebutuhan. Masternya juga udah kita ganti dan tinggal kita pasang aja. Udah ada dudukannya. Nah nanti setupnya kurang lebih kayak gini. Tapi karena ini belum rapih nih ya, ini masih kosong. Gue udah siapin penutupnya. Ntar jadinya kayak gini. Oke, ini rapi banget. Ini tadinya buat rem tangan, tapi jadinya sekarang bisa buat naruh HP. Sumpah ini rapi banget. Sekarang langsung aja kita pasang rem tangannya. Wala, akhirnya kepasang juga rem tangan hidrolik di BR Zico. Dan ini menurut gua rapih banget pemasangannya. Kalian lihat aja nih, selang yang nyambung ke remnya. Ini kita masukin ke konsol tengah. Jadi konsol tengahnya masih berfungsi. Bagian masternya juga rapih di sini, nyambung ke depan. Dan ini udah kita coak juga biar dia nggak mentok rem tangannya. Dan ini posisi ergonomis banget nih. Ini kan tangan kiri di sini, rem tangan di sini, ganti gigi di sini. Mantep banget. Fungsional, tetap rapih, dan ini satu-satunya mobil drift yang bisa naruh tumbler, naruh HP, naruh apa lagi? Apapun itulah, udah kayak mobil harian. Oke, sebelum kita lanjutin modifikasi BR Zico, gue mau ngasih tahu kalau kita lagi syuting challenge antara JJ Logi menggunakan Subaru Crosstrek ini dan Garasi Drift. Challenge-nya ini namanya Motul 24 Hour Challenge, aspal versus tanah, seru banget. Dan bagi kalian yang penasaran sama videonya, langsung aja cek channel YouTube-nya Motul. Akan upload tanggal 8 Juni, which is besok setelah video ini di-upload. Dan yang menarik, yang menang dari challenge ini akan berangkat ke Prancis untuk nonton Motul 24 Hours of Le Mans. Nah, pengerjaan internal udah selesai, sekarang kita lanjut aja pasang intercooler yang udah di custom sama Bilal kemarin. Jadi ini jalurnya bener-bener disesuaikan sama posisi turbo dan posisi intake, dibikin lebih optimal lagi untuk meminimalisir resiko yang sebelumnya udah kita alamin di mobil-mobil drift kita sebelumnya. Harusnya fittingannya pas, tapi kita mau coba fitting untuk terakhir kalinya. Kalau udah pas, langsung kita pasang dan kita cat juga warna hitam biar rapi. Tapi sebelumnya kita harus copot bumpernya dulu. Let's go! Oke, intercooler dan pipingnya udah kepasang sesuai sama bracket yang udah kita bikin, dan ini posisinya perfect, fitmentnya mantap, so kita udah bisa langsung pasang. Tapi sebelum kita fixin lagi, mau gua cat dulu warna hitam biar nanti pas lubang bumper depan kelihatan bagian dalam ya, dalamnya tuh rapi. Langsung aja kita bongkar lagi, habis itu kita pilok hitam. Intercooler dan pipingnya udah warna hitam sekarang. Secara estetik dapat, fungsionalnya dapat. Sekarang langsung aja kita persiapan untuk nyalain mesin mobil ini pertama kalinya. Pertama kita harus isi oli mesinnya dulu karena ini masih kosong. Isi bensin, habis itu isi selang radiator biar ada airnya nih, biar ada pendinginan di mesinnya. Habis itu kalau nggak ada problem, kita udah bisa nyalain mobilnya. Gue excited banget dan sekaligus deg-degan juga. Karena ya pasti ada masalah-masalah minor, semoga masalah minor doang juga. Dan langsung aja kita kerjain isi semuanya persiapan, habis itu kita nyalain.
Oke, segala persiapan untuk nyalain mesin udah selesai dan ini adalah due date. Kalau di awal video, gua ngomong ada 10 hari pengerjaan dari pemasangan mesin sampai nyalainnya. Dan berkat Bilal serta berkat Mas Dipo, katanya hari ini udah bisa nyala. Harusnya. Harusnya udah bisa. Coba pengakuan dari Bilal dulu, gimana menurut lu? Lu udah siapin semua kan? Kalau udah gue cek-cekin sih aman, oli udah gue cek naik, bensin udah aman, nggak ada yang bocor, oli aman. Ya berdoa aja, first start langsung nyala nih. Nah, kalau nggak nyala gimana? Kalau nggak nyala kita nyalain. Ya, semoga aman. Dari segi fuel system udah aman kan? Harusnya fuel system sih aman ya. Semua Oke. kan desain gua nih. Ini kenapa gua deg-degan sekarang? Gara-gara fuel systemnya itu desain gua. Jadi kalau kenapa-napa tuh salah gua gitu. Kalau gue sih nggak begitu deg-degan karena sebenarnya deadline-nya tuh nggak 10 hari, tapi 15 hari. Iya, gua tahu lu sengaja ngajuin 5 hari biar Bilal dapat cuti 5 hari kan? Ya nggak juga sih, abis ini persiapan dyno dulu kan. Ya pokoknya appreciate banget gua kerjaan lo, thank you banget. Thank you. Abis ini Bilal harus istirahat karena dia kerja sampai malam setiap hari, mantap. Ya belum tentu. Kalau nggak nyala, kerja lagi dia. Nyala. Yaudah, yuk kita cobain. Bismillah. Deg-degan. Tapi harusnya sih aman, nggak ada. Ini problem. start stop buttonnya masih pakai yang lama. Masih normal. Mantap. Oke, sekarang waktunya kita nyalain. Udah mulai deg-degan juga gue sekarang jadinya. Oke, listrik aman. Start stop engine button langsung aja kita pencet. Gimana? Aman? Depan aman? Aman. Kita nyalain. Bentar. 3, 2, 1. Ini suara kencang banget karena knalpotnya belum sampai belakang. Wah. Sukses, thank you so much. Alhamdulillah. Tapi saking suksesnya mobilnya nggak mau mati tadi. Tumben ya, biasanya mobil nggak mau nyala. Ini Itu nggak mau kenapa mati. tadi nggak mau mati? Itu Bilal salah masukin jalur dari alternator. Harusnya langsung ke kaki, dia masuk ke cut off. Jadi cut walaupun off-nya kafnya nggak fungsi. dimatiin, bukan sirkulasi, electricity itu masih ada. Karena sumbernya langsung dari alternator. Dan ini Kalau asap nih, berasap tuh gara-gara ya ini aja residu dari oli-oli. Kan kemarin sempat ngisi oli nge-prime oli dari turbo nih, netes-netes ke header. oke. Nah sekarang karena panas dia kebakar. Mantap. Normal kok, normal ini. Dan ini nggak cuma mesin doang yang udah jadi, ini sebenarnya udah nyambung ke gardan, segala drivetrain tuh udah lengkap, tapi belum bisa kita coba karena koplingnya belum ada. Jadi nanti abis ini kita mau persiapan dulu, nyalain semuanya sampai rodanya bisa muter. Abis itu kita mau dyno, dan kalian tunggu aja episode 8, mobilnya akan di dyno, akan drift test, dan akan pasang livery. Stay tune, keep driving safe, and goodbye. Bye-bye.